Jamu merupakan minuman tradisional khas Indonesia yang berasal dari tanaman asli Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, jamu menjadi buruan masyarakat karena diyakini dapat menjaga daya tahan tubuh. Jamu mudah ditemukan, harga yang terjangkau dengan varian rasa dan manfaat yang tersedia di pasaran menjadikan jamu sebagai primadona, membawa berkah bagi para pelaku usaha jamu. Sekitar tahun 1900-an, pabrik jamu besar mulai tumbuh di Indonesia. Disusul industri kecil, jamu tradisional mulai berdiri sejak tahun 1970-an dan terus berkembang di tahun 1980-an hingga kini. Pada tahun 2019, industri jamu di Indonesia memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Sektor industri obat tradisional tumbuh di atas 6%. Industri jamu memiliki potensi besar untuk berkembang. Ketersediaan bahan baku adalah salah satu faktor pendukung. Berdasarkan data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indonesia memiliki 30.000 hingga 50.000 jenis tumbuhan dan sekitar 9.600 dapat digunakan untuk tanaman obat. Pada tahun 2019, tercatat 1.200 pelaku industri jamu, 129 diantaranya merupakan pelaku usaha masuk dalam kategori industri obat tradisional IoT. Selebihnya merupakan industri berskala usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang terklasifikasi menjadi usaha menengah obat tradisional UMOT dan usaha kecil obat tradisional UKOT. Pertumbuhan positif industri jamu masih dirasakan di masa pandemi virus corona yang terjadi sejak bulan Maret 2020. Saat sebagian usaha mulai lumpuh, industri jamu justru makin menggeliat dan diburu masyarakat yang mempercayai jamu dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Saat ini penjualan naik 26% dibandingkan kuartal 2 tahun 2019, terutama untuk produk-produk kebutuhan pokok, makan minum, dan juga kebutuhan pemeliharaan kesehatan, termasuk makanan minuman herbal atau jamu, ya, karena sekarang isu kesehatan menjadi concern semua orang dan kita punya tradisi minum jamu, kita punya potensi yang sangat besar jamu-jamuan ini karena ada sekitar 9.600 jenis tanaman yang bisa diolah menjadi jamu, dan saya kira sekarang justru saatnya mendorong UMKM di sektor makanan minuman dan jamu ini untuk menangkap pasar yang sedang tumbuh ini. Industri dan usaha obat tradisional menggarap peluang di masa pandemi COVID-19. Kala masa pembatasan sosial berskala besar PSBB, usaha jamu tetap beroperasi karena mendapatkan izin dari Badan Pengendalian Obat dan Makanan Badan POM, Kementerian Kesehatan, dan kementerian terkait lainnya. Peluang pasar turut menumbuhkan usaha jamu rumahan, sedangkan untuk distribusi, pelaku usaha memanfaatkan pemasaran digital. Besarnya potensi usaha jamu di masa pandemi menumbuhkan pelaku usaha jamu dari kalangan usaha rumah tangga. Kami akan support karena memang intinya kami ingin UMKM ini apalagi kalau itu entrepreneur, ya, ibu-ibu yang bukan hanya ibu rumah tangga tapi juga penggerak ekonomi rakyat ini luar biasa, ya. Dan Bapak Presiden mengatakan bahwa pergerakan ekonomi itu sebetulnya bergeraknya dari rakyat, bukan perusahaan besar itu hanya sebagian kecil. Ini tidak mengecilkan arti para bapak angkat, ya, bukan, tapi artinya kita harus mendorong perekonomian rakyat ini untuk bergerak, ya, terutama di masa pandemi ini. Banyak hal yang harus kita siasati.
Pemerintah terus giat mendorong pelaku UMKM obat tradisional untuk terus berproduksi di masa pandemi virus corona. Tentunya dalam memproduksi jamu, industri dan usaha obat tradisional harus menjamin pelaksanaan cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) agar mutu produk terjamin. Dalam industri dan usaha obat tradisional, pengaturan terkait keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu obat tradisional yang dibuat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional. Jadi sebenarnya kan banyak sekali ya tanaman-tanaman obat yang dipakai pada jamu kita yang gunanya untuk meningkatkan imunitas tubuh ya. Juga ada yang bersifat antivirus secara umum, bersifat anti peradangan. Nah, untuk orang Indonesia tentunya kalau kita pikirkan secara logika, tentunya lebih cocok dengan jamu-jamu yang memang asalnya dari Indonesia ya, yang tanamannya tumbuh di Indonesia gitu ya. Itu selain lebih mudah didapat, lebih ekonomis dan juga bermanfaat untuk memajukan petani kita. Juga kita berharap lebih dapat diterima oleh tubuh warga Indonesia ya, rakyat Indonesia. Khasiat jamu yang diyakini dapat menjaga kesehatan, membawa berkah bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di bidang obat tradisional atau jamu. Manisnya potensi dan peluang usaha jamu di kala pandemi COVID-19 antara lain dirasakan oleh para pelaku UMKM jamu di Semarang, Jawa Tengah. Semarang adalah rumah bagi para pelaku usaha jamu. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah per bulan Agustus 2020 terdapat 240 usaha jamu dari skala mikro hingga industri yang terbagi ke dalam 5 jenis usaha. Di masa pandemi COVID-19, pelaku usaha jamu di Semarang, Jawa Tengah, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah, justru mampu bertahan bahkan tumbuh. Faktor yang mempengaruhi antara lain adalah daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi yang meningkat. Memang ada beberapa industri kecil menengah yang justru dengan adanya pandemi ini mereka bergeliat. Dalam artian setelah mereka melakukan adaptasi begitu dengan kondisi, industri mereka masih tetap survive, bahkan cenderung naik. Jadi sektor-sektor itu umumnya adalah sektor-sektor makanan minuman, kemudian juga termasuk yang kita bicarakan ini industri jamu. Adaptasi itu artinya begini, disesuaikan dengan kondisi pandemi sekarang, kebutuhan orang sekarang seperti apa. Kemudian inovasi itu mereka melakukan setting pemasaran yang mungkin sekarang pemanfaatannya adalah online dan sebagainya. Setelah mereka melakukan ini, sebenarnya pada awal-awalnya mereka juga sempat terpengaruh. 15% kurang lebih mengalami penurunan, khususnya pada IKM. Tetapi ini ada kecenderungan mereka mulai bergeliat, paling tidak kembali ke posisi normal seperti sebelumnya. Saya malah laris itu setelah corona, Mbak. Waktu sebelum corona itu ya memang laku tetap, toko oleh-oleh kan banyak yang saya titipin. Tapi pas corona malah booming jamuku, Mbak. Norma Avanti adalah salah seorang pelaku UMKM jamu yang berada di Kecamatan Banyumanik, Semarang. Merasakan berkah usaha di masa pandemi COVID-19. Produk unggulan miliknya, jahe instan dengan berbagai varian rasa, mampu melebarkan sayapnya hampir ke seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Malang, Bangka Belitung,
Lombok, Papua, hingga Malaysia. Sejak April 2020, Norma mampu memproduksi olahan jahe instan sebanyak 400 kg setiap bulannya. Sedangkan sebelum masa pandemi, produk jahe instan milik Norma hanya berproduksi sebanyak 100 hingga 200 kg. Dengan harga jual rata-rata produk berkisar dari Rp50.000 hingga Rp60.000, Norma meraup omset sekitar 30 hingga 40 juta rupiah setiap bulan. Dalam membantu usahanya, Norma memperkerjakan 3 karyawan tetap sebagai pembersih jahe dan rempah serta peramu. Sedangkan untuk pemasaran, ia menerapkan sistem pemasaran daring dan reseller di berbagai provinsi. Peran dinas terkait di Semarang, Jawa Tengah mampu membawa usaha jamu miliknya tetap melaju. Alhamdulillah kalau di Semarang sebenarnya kita memang sudah tersentuh semua bantuannya. Seperti Disperindak kita untuk halalnya, untuk PIRT, untuk hak merek itu kita free, istilahnya dibantu. Untuk pemasaran juga dari dinas kita dibantu. Pelaku UMKM jamu lainnya yang juga meneguk manisnya keuntungan di masa pandemi COVID-19 adalah Hertarini. Perempuan berusia 43 tahun ini memulai usahanya di tahun 2017 di Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Awalnya, ia memulai usaha secara mandiri. Pada tahun 2018, ia mulai bergabung di kelompok UMKM Kecamatan Tembalang. Perubahan besar setelah bergabung mulai ia rasakan, terutama setelah mendapatkan berbagai pelatihan dari dinas terkait. Kalau dulu kita jualan sendiri ya, tahunnya ya udah bikin, paling ke pelanggan-pelanggan gitu, tak udah hari-hari seperti itu. Tapi kalau dari kita masuk UMKM, kita jadi dibina sama dinas, kemudian sama Kadin gitu, Kadin Semarang, Kadin Jawa Tengah kayak gitu. Jadi wawasan kita lebih luas, kita lebih gimana caranya masarin biar lebih gencar lagi gitu. Dikasih tahu ilmunya tentang jualan online lebih giat lagi gimana. Kita kenal banyak teman, terutama teman-teman UKM di situ, otomatis kan relasi bisnis kita jadi lebih banyak, penjualan kita lebih luas. Gitu. Hertarini mengeluarkan sekitar 30 varian produk seperti beras kencur, jahe rempah, dan kunyit asam yang dibuat dalam bentuk serbuk atau kemasan siap minum. Ia sadar banyaknya pesaing di usaha jamu mengharuskan ia tampil beda. Ia pun fokus terhadap pengemasan produk berlabelkan nama panggilannya. Inovasi pengembangan produk tersebut membuahkan hasil. Produknya kini lebih dikenal. Ia juga meraih juara harapan 3 Semarang Pangan Award tahun 2019 dan nominasi 10 besar kategori kuliner untuk IKM Award tahun 2019. Usaha milik Ita kini mampu meraih omset setiap bulan 15 juta hingga 20 juta rupiah. Di masa pandemi COVID-19, ia memasarkan produknya secara daring menggunakan media sosial dan sistem reseller di hampir seluruh wilayah Indonesia. Inilah lokasi usaha jamu Herbora di Kecamatan Banyumanik, Semarang, milik Erni Amperawati. Perempuan berusia 60 tahun ini telah menekuni usaha jamu selama 20 tahun. Usaha jamu miliknya terkenal dengan teh herbal yang diracik dari beberapa jenis tanaman herbal yang telah dikeringkan. Produk Erni justru lebih dulu dikenal di negara tetangga Malaysia dan Thailand. Teh herbal miliknya diminati oleh konsumen asal negeri jiran karena diyakini berkhasiat. Sebelum pandemi, Erni mampu meraih omset sebesar 300 juta rupiah setiap bulan. Namun di masa pandemi COVID-19 dengan terbatasnya penerbangan dan ekspedisi pengiriman, Erni harus mengubah distribusi pemasaran produk teh herbal miliknya ke dalam negeri. Produk dengan harga jual Rp56.000 per kotak dengan isinya sebanyak 10 kantong teh ini mulai meraih pangsa pasar di dalam negeri.
Untuk makin melebarkan target pasar ke segmen bawah, Erni pun mengembangkan produk jamu berupa minuman segar dengan harga yang lebih terjangkau, yakni Rp15.000 per botol. Setiap hari, usaha jamu miliknya tetap berproduksi. Ia mempekerjakan sekitar 10 karyawan. Proses pencucian, pemilihan bahan baku, pengeringan, pengolahan hingga pengemasan dilakukan dengan panduan cara pembuatan obat tradisional CPOT. Di tangan Erni, ia berhasil membawa produk olahan jamu menjadi naik kelas dengan tampilan kemasan yang elegan. Kini, omset yang ia raih dari pangsa pasar dalam negeri setiap bulan mencapai kisaran 50 juta hingga 100 juta rupiah. Permintaan dari luar negeri pun tetap tinggi. Ia telah mengantongi beberapa pesanan dari Dubai, Malaysia, dan Thailand yang siap dikirim saat penerbangan dan ekspedisi mulai berjalan normal. Jadi saya menjaga produksi kita tetap stabil, ya, tetap stabil. Satu, saya tetap menjaga di kualitas. Di kualitas itu kita jaga sehingga tidak mengurangi daripada khasiat. Lalu saya juga membuat turunannya supaya yang mana pada masa pandemi ini semua orang bisa minum. Nah, sehingga saya membuat cairan yang mereka itu merasa lebih lebih simpel untuk meminumnya. Peluang pasar usaha jamu tidak hanya dinikmati oleh para pelaku UMKM. Pemerintah turut membantu sosialisasi pemanfaatan produk jamu dan obat tradisional. Salah satunya melalui Pusat Saintifikasi dan Pelayanan Jamu PSPJ yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dengan makin mengenalkan khasiat jamu sebagai upaya preventif dalam menjaga kesehatan. Selamat datang di Kota Pekalongan. Berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, kota yang terkenal dengan sentra batik ini menyimpan potensi usaha obat tradisional. Di Kota Pekalongan, sejak tahun 2015 telah berdiri sebuah Pusat Saintifikasi dan Pelayanan Jamu PSPJ yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Jadi PSPJ itu Pusat Saintifikasi dan Pelayanan Jamu. Resmi berdirinya tuh tahun 2015. Tapi sebenarnya sebelum berdirinya PSPJ itu kita ada yang namanya P4TO, Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat. Nah, itu berawal dari tahun 2012 kita itu dapat program fasilitasi dari Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan ini melihat peluang obat tradisional ini luar biasa gitu ya. Maksudnya kita punya banyak sekali rempah-rempah tapi pemanfaatannya mungkin masih kurang. Kota Pekalongan dipilih oleh Kementerian Kesehatan sebagai salah satu dari 3 daerah pusat pengolahan tanaman obat, yakni Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan. Saat ini, PSPJ Kota Pekalongan memiliki 3 layanan, yakni Pelayanan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat P4TO dan Pusat Ekstraksi Daerah PED, kedua Pelayanan Laboratorium Saintifikasi Jamu, dan Pelayanan Klinik Saintifikasi Jamu. Di masa pandemi COVID-19, pelayanan klinik saintifikasi jamu di PSPJ Kota Pekalongan merupakan salah satu layanan yang diminati masyarakat sebagai upaya meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi keluhan penyakit. Layanan klinik PSPJ yang terletak di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Kuripan, Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, menyediakan jasa pemeriksaan oleh dokter bersertifikat saintifikasi jamu. Tentunya, obat yang diberikan adalah obat tradisional atau jamu sesuai jenis penyakit dan dosis yang tepat. Di klinik ini, semua jamu yang disediakan telah lolos sertifikasi oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional B2P2TOOT, Litbang Kementerian Kesehatan yang berada di Tawangmangu, Karanganyar.
Beberapa jamu yang tersedia antara lain jamu hipertensi, jamu diabetes, jamu asam urat, jamu nyeri sendi, jamu kolesterol, jamu obesitas, jamu nyeri lambung, dan jamu kebugaran. Kita itu jejaringan dengan Tawangmangu. Jadi Tawangmangu sebagai pusat penelitian tanaman obat di Indonesia itu mengadakan saintifikasi jamu. Mereka kan butuh jejaring dengan yang di daerah untuk mengadakan klinik saintifikasi jamu juga. Lah kita dari dinas dari Pemkot itu menyambut ada beberapa klinik di saintifikasi jamu serupa seperti PSPJ ini. Jadi kita menggunakan jamu-jamu dari Tawangmangu, tanaman obatnya dari Tawangmangu, kemudian formulariumnya juga yang sudah disaintifikasi oleh Tawangmangu. Jadi insya Allah aman untuk keluhan-keluhan klinis, keluhan-keluhan kesehatan pada masyarakat yang biasanya dirasakan. Pusat Saintifikasi dan Pelayanan Jamu PSPJ turut mengembangkan produk inovasi jamu kemasan botol siap minum dengan berbagai varian rasa dan manfaat. Karena tingginya tingkat konsumsi jamu di Kota Pekalongan, khususnya selama masa pandemi COVID-19. Ya, pandemi itu memang saya katakan berkah sendiri kali ya, berkah tersendiri untuk kita di bidang jamu terutama. Karena kalau kita sering promosi jamu itu banyak yang masih berpikir jamu itu kuno gitu ya. Orang tua misalnya gitu, pahit seperti itu. Jadi dengan adanya pandemi ini kita mungkin tanpa perlu promosi, orang-orang tuh kayak gimana sih cara meningkatkan kekebalan tubuh supaya nggak kena corona kayak gitu ya. Jadi orang-orang tuh mencari alternatif ataupun biar nggak kena corona, caranya gimana, salah satunya dengan minum jamu. Alhamdulillah peningkatan jumlah permintaan itu cukup signifikan ya. Jadi kalau biasanya kita nih yang simpel mungkin jamu yang siap minum itu biasanya per hari sekitar 200 botol misalnya gitu. Ini per hari bisa naiknya bisa sampai 2-3 kali lipat gitu. Bahkan kemarin itu kami dapat orderan dari rumah sakit ya, dari rumah sakit untuk sebagai penambah stamina dari untuk karyawannya, penambah multivitamin atau apa gitu. Jadi diganti dengan minum jamu. Khasiat jamu bagi tubuh telah dipercayai ratusan tahun oleh masyarakat Indonesia yang terus berlanjut hingga kini. Industri dan usaha obat tradisional yang menjamur mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19, turut menjaga roda perekonomian terus berputar.